menunjukkan kuantitatif dari hasil pencapaian belajar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan karena kualitas pendidikanlah yang menjadi indikator utama. Jadi, perlu upaya penetapan landasan pendidikan yang kokoh supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. 3. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Keberlangsungan Negara Kesatuan Indonesia secara tidak langsung menjadi tanggung jawab para generasi penerus yang duduk di berbagai tingkat dan jenjang pendidikan, baik tingkat dasar maupun jenjang pendidikan tingkat tinggi, karena merekalah yang akan menjadi penerus lajunya perkembangan bangsa ini. 4. Untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas, dengan tidak mengurangi arti dan pentingnya jalur dari jenjang pendidikan lain. Pendidikan dasar khususnya pendidikan anak usia dini memiliki potensi yang strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dikatakan demikian karena pada usia dini merupakan landasan atau pondasi bagi tingkatan pendidikan selanjutnya. Pendidikan yang berkualitas tentunya akan menjadi landasan yang kuat bagi tingkatan pendidikan selanjutnya, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Yang kelima, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret. Landasan pendidikan merupakan norma dasar pendidikan yang bersifat imperatif, artinya mengikat dan mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan untuk senantiasa melaksanakan dan mengembangkan berdasarkan landasan pendidikan yang dianut. Kemudian, apa yang menjadi fungsi dari landasan pendidikan? Fungsi landasan pendidikan ialah dasar, pijakan atau titik tolak praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Adapun ruang lingkup landasan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan. Dalam landasan pendidikan, filsafat memberikan konsep dasar yang dibutuhkan secara prakarsa, baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam bentuk formulasi dan orientasi pendidikan. Formulasi yang mengandung nilai-nilai pendidikan selanjutnya diaplikasikan dalam suatu realita agar proses pendidikan terrealisir. 2. Landasan sosiologis. Mempelajari bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lainnya dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya dengan yang lainnya. 3. Landasan kultural. Landasan pendidikan kultural ini berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa ada keterkaitan antara kebudayaan dengan pendidikan menjadi sebuah kondisi belajar. Kebudayaan memiliki daya dorong yang kuat serta memberikan rangsangan tertentu. 4. Landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik yang harus dipandang sebagai subjek pendidikan yang akan berkembang sesuai dengan tingkatan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Al-Ghazali Al-Jannuzi menyarankan agar guru mengetahui tabiat anak didik dari sisi kejiwaannya. Aspek kejiwaan anak didik harus dikuasai untuk membantu memilih metode dan teknik pembelajaran yang tepat, baik ketika mengajar, membina mental, dan memberikan petunjuk. 5. Landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung pembahasan. Terdapat poin penting yang perlu kita pahami bersama bahwa landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di negara kita Indonesia agar pendidikan
yang sedang berlangsung di negara kita ini mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat karena pendidikan di setiap negara tidak sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhir kata, izinkan saya mengutip kalimat bijak Abu Bakar Asy-Siddiq, semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin besar pula ketakwaanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.